Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa ala alihi wa ashabi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Ma'asyiral kiram, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Qala rabbukum azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat. Jemaah rumah mengaji Al-Azam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ataupun bapak dan ibu, saudara dan saudari yang mengikuti melalui media dimanapun berada. Tentu rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Ramadan ini perdana kita mengaji. Sudah 2 kali, alhamdulillah. Saya yang lupa ini. Hah? Hujan ya? Alhamdulillah. Antum ingatnya karena terlambat itu ya. Allah musta'an. Memang kalau terlambat pasti ingat. Syukurlah, syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini menambah derajat kita semakin tinggi, menjadi amalan saleh yang disimpan rapi oleh Ilahi sampai kita hendaknya bertemu dengannya, menjadi hal yang menggembirakan kita dan membuat kita berbangga, di mana pada hari itu halal saling berbangga. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa hendaknya menjadi imam ikutan dan teladan kita, baik perkara besar maupun perkara kecil. Sebab dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam ada garanti dan ketentraman hati bahwa itu yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan semoga pula dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Maka salah satunya dengan sering mengaji. Para ustadz, masya Allah malam ini banyak ustadz yang hadir. Ada Ustadz Ibnu Khattab hafizahullah, ada kandidat doktor Syekh Abdul Karim,
dan sekaligus pengantin baru juga, semoga barokah insyaallah. Ada juga pengantin baru nih, Masya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum ala khair. Edi ya, hayakallah. Saya nak hadir tak boleh katanya, karena protokoler kesehatan. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan. Al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis atau ahlul hadis da'watuhum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sudah bacakan mukaddimahnya oleh penulis, sebab di zaman ini sebagian umat mungkin berasumsi bahwa masalah akidah itu secara sistematis hal yang baru, artinya belakangan. Ulama-ulama sebelum itu, sebelum lahirnya kaedah-kaedah ilmu kalam, ulama tidak ahli akidah, baru ahli di akidah setelah lahir ilmu kalam. Maka untuk menjelaskan bahwa pahaman itu keliru, karena kita tahu bersama bahwa seluruh nabi dan rasul diutus Allah untuk merealisasikan tauhid, merealisasikan akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah bangkitkan dari kepada setiap umat seorang rasul, bahkan mungkin lebih dari seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullah wajtanibut taghut, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi taghut yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Dan Allah juga tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Imam Mujahid, murid Imam Abbas radhiyallahu taala anhuma, menafsirkan liya'budun dengan liwahidun, agar mereka bertauhid kepadaku. Jadi tauhid, akidah tauhid ini adalah proyek pertamanya, kalau boleh dikatakan proyek, nanti bid'ah pula kata-kata proyek. Nah, adalah masyru' pertama diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akidah itu, tauhid itu, inilah yang pertama dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah yang paling sistematis itu yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu mereka, karena sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, ini bagi orang-orang Quraisy maknanya sangat jelas, sehingga mereka dihadapkan pada dua pilihan yang konsekuensinya berat. Menerima kalimat itu konsekuensinya meninggalkan seluruh ibadah, seluruh pengultusan selain kepada Allah tabaraka wa taala. Ibarat tuan-tuan nak tanam sawit di dalam hutan, di tempat itu banyak kayu-kayu yang berharga, ada kulim, ada merbau, ada daun-daun, bahkan ada osak kayak. Ini tidak tahu tuan-tuan lagi, kami yang di hutannya pandai itu. Kan tidak tahu kan ya? Ada kulim, ada meranti, onge. Nah, onge itu gatal buatnya. Dan rengas, masya Allah. Itu ada. Kalau ini kan nilai komoditinya tinggi juga, dan sawit juga tinggi. Pilih antara menebang sawit, menebang hutan, atau menanam tebang hutan, tanam sawit, atau tak usah tanam sawit, tak usah tebang hutan itu. Begitulah pilihan lebih kurang dihadapkan pada mereka. Artinya bila mereka menerima Nabi alaihissalatu wassalam
supremasi jahiliyah harus ditinggalkan. Yang ada adalah tauhidullah tabaraka ta'ala. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memposisikan Nabi alaihi salatu wassalam satu-satunya manusia yang ditaati secara mutlak. Itu yang dipahami oleh mereka, sehingga mereka tidak serta-merta menerima, kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Tapi وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Tetapi barang siapa yang Allah inginkan baginya kesesatan, maka Allah sejadikan dadanya sesak, napasnya terengah-engah, seperti orang yang sedang mendaki ke tempat yang tinggi. Berat baginya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya kita lihat para sahabat alaihim ridwanullah, mereka bila menerima nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, lebih daripada menerima gaji pertama gitu. Tahu gaji pertama? Kalau nak tahu sayang mak atau tidak, nah, gaji pertama serahkan sama emak. Kalau diserah sama istri berarti sayang sama istri. Orang baru pertama diangkat saya, gaji pertama serah sama siapa? Lebih daripada itu, atau lebih dari mutiara. Sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berangkat ke Syam perjalanan sebulan untuk mendapatkan satu hadis yang dia sebenarnya sudah dengar, juga ingin memperkuatnya. Dan ketika selesai baca hadis oleh Abu Umamah, dia bilang, istirahatlah barang sebentar, kan jauh perjalanannya. Saya datang bukan untuk istirahat, tapi untuk dapat ilmu ini. Masya Allah, tuan-tuan kalau sempat dapat, apa hobinya? Pergi mancing ya? Dapat ikan, apa yang antum suka? Ikan geso ya. Langsung strike, apa namanya? Strike ya, Masya Allah, tabarakallah. Antum langsung tidur setelah itu ya. Hilang setelah tidur, langsung. Begitulah. Tidak perlu istirahat. Dapat itu, walaupun dah sehari nunggu, langsung pulang ya, supaya bisa. Ini. Begitu. Tidak ada orang dapat ikan besar itu langsung istirahat dulu lah, tidur dulu, besok aja pulang. Jadi ikhwani kaum muslimin muslimat, dia tidak dapat langsung pulang. Sebulan perjalanan. Capek tidak sebulan jalan? Awak ketinggi 5 jam udah begini-gini pinggang. Udah encok dulu pinggang itu. Udah pegang-pegang. Sebulan di atas kudanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berharga bagi mereka. Nah, dan mereka tahu yang paling berharga itu adalah yang berkaitan dengan akidah. Berita-berita bagaimana mereka mendapatkan ridha Allah tabaraka ta'ala, bagaimana berkeyakinan kepada Allah tabaraka ta'ala. Karena ini misi utama para nabi dan rasul. Maka mustahil akidah tak dirumuskan, akidah tidak didalami oleh para imam-imam kita. Mustahil. Makanya salah satu tujuan kita belajar ini adalah supaya kita tahu bahwa sesungguhnya tauhid adalah awwaluh timamat al-a'immah, adalah awal orientasi dakwah para imam-imam kita, baik imam yang 4 ataupun selain mereka, yang sezaman atau sebelum mereka, sejak zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau mafhum ilmu akidah dengan keedah-keedah yang dibuat-buat manusia, dengan analogi-analogi dan dasarkan ilmu-ilmu yang diadopsi dan diislamisasi, ya mungkin tidak. Mungkin ada setelah lahirnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya, kemudian sambung oleh Al-Kalamiyah, Ahli Kalam dan seterusnya. Kalau itu yang dimaksud memang. Dan catat baik-baik bahwa pertarungan umat Islam berkaitan dengan masalah akidah baru terjadi
setelah mereka meninggalkan sunnah-sunnah dan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Boleh terjadi pertarungan sengit, lahir permasalahan masalah al-qadariyah, al-jabriyah, al-murji'ah, udah lahir syiah, lahir khawarij, udah lahir al-mu'tazilah dan seterusnya. Semuanya berkaitan dengan akidah. Andainya mereka mengikut saja apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara benar dan mengikuti akabirul ulama, ulama-ulama besarnya, maka mereka akan selamat. Cuman memang Nabi SAW sudah berikan prediksi, mukjizat Nabi, bahwa setelah beliau akan terjadi perselisihan. Kita akan bersekte-sekte, berpuak-puak, akan terjadi iftiraq. Ini tidak bisa dihindarkan, karena memang Nabi pastikan itu. Wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Akan terjadi umat ini akan berfirqah, bergolongan-golongan sampai 73 golongan. Kulluha fil jannah. Semuanya di surga. Hah? Oh, neraka? Tidak, kasihan tentunya. Baik. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Apa itu? Al-jamaah. Apa jamaah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Itulah sebabnya Imam Malik rahimahullah dengan tegas mengatakan, karena dia memang imam daril hijrah, dia merupakan pagar sunnah yang kokoh tak bisa ditembus. Ya, ketika sampai dia ditanya oleh seseorang tentang kaifa stawallah, dia marah. Ini tidak pernah ditanyakan oleh generasi utama, tidak pernah ditanyakan. Tiba-tiba aku tanya, berarti kamu ahli bid'ah. Nah, cuman sayang pula ada pun yang menisbahkan Imam Malik suka bid'ah. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sampai mana tadi? Imam Malik. Hah? Enggak, sebelumnya. Al-jamaah. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu beragamanya seperti saya hari ini beragama. Imam Malik mengatakan, malam yakun dinan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakun dinan fi zamanina. Yang tak jadi bagian dari agama di zaman Nabi, di zaman kita juga tidak boleh dianggap sebagai bagian dari agama. Sebagian orang mengatakan, kalau gitu Islam tuh kaku jadinya. Alhamdulillah tidak ada kita yang mati kaku. Kan tidak ada kan? Ngikut sunnah Nabi katanya bikin kaku agama. Alhamdulillah tidak ada kita yang mati kaku. Alhamdulillah kita masih bisa tersenyum lepas, bahkan bisa makan dengan bebas, iya tak? Hah? Bahkan orang masuk kafe pun ada sekarang. asal bersih dari maksiat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, antum ada makan di restoran kan? Tidak kaku kan? Pada restoran ada zaman Nabi? Tidak ada. Cuma restoran syar'i ya. Iya, kita alhamdulillah masih juga masuk ke bank ya Ustaz ya? Masih masuk bank? Masih. Zaman ini rasanya tidak mungkin tidak masuk bank, kecuali di kampung kita tinggal. Ya, kalau di kota rasanya tidak mungkin, apalagi kalau sudah kerja, ya kerja dan mempunyai gaji tetap, mesti beratara dengan hubungan dengan bank. Tidak juga kaku. Alhamdulillah. Cuman kaku memang. Kalau riba saya tidak mau. Ya tak? Kalau bunga saya tidak mau. Tapi kalau untung, ya mau lah, kenapa enggak? Riba 2% saya tidak mau, tapi kalau untung 200% buka, mau saya. Kalau gitu saya, riba 0,5% kita tidak mau, tapi untung 200% mau kan? Kakunya di mana?
Ini sering kita dengar, kalau ikut sunnah nanti beragama itu sempit, ruang gerak kita tidak fleksibel. Di mana tidak fleksibelnya? Hanya asumsi yang membangun persepsi, asumsi yang keliru membuat menghasilkan persepsi yang salah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini penting kita belajar kepada mereka. Karena nanti seolah-olah kalau kita tidak tahu bagaimana ahlul hadis yang ulama-ulama dulu, kita akan mengira bahwa mereka ulama-ulama sekelas Asy-Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Abu Hanifah, itu tidak ahli akidah. Maka tidak boleh dinamakan akidah Imam Abu Hanifah. Jadi fikihnya ini, akidahnya ini. Padahal mereka semuanya sebelum belajar fikih, mereka sudah belajar dulu keyakinan. Cuman bedanya mereka cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca Quran dan Sunnah, cuman maknanya dipalingkan. Akhirnya diusahakan pula seolah-olah sahabat, para tabi'in, para imam-imam juga ikut mentakwilkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau betul takwilkan, ayo kita bawa satu-satu ayat-ayat itu. Ini Ibnu Abbas mengatakan makna ini, bukan makna ini. Satu-satu ayat. Kalau memang mereka ahli takwil. Atau mereka ahli tafwid yang tak paham maknanya sama sekali. Makna tak paham, hanya hurufnya jadi angkut. Berarti Quran sia-sia. Al-Quran sia-sia kalau tafwid. Berarti kita, sahabat tidak tahu maknanya, kita tahu maknanya. Berarti kita lebih hebat dari sahabat. Ini juga auzubillah dari perkataan seperti ini. Sebagian yang mengatakan sahabat mereka ahli tafwid, mereka orang yang penakut, kurang ilmunya sehingga maknanya mereka tidak tahu. Nah, datang kita yang belajar ilmu yang diwarisi dari filsafat Yunani, tahu maknanya. Sahabat tidak tahu, kita tahu maknanya, cuman maknanya ditakwilkan. Ini luar biasa beraninya kepada sahabat Nabi dan para tabi'in dan imam-imam kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah. Oleh sebab itu, maka al-aslul awal, maka pokok utama yang dibangun di atasnya dakwah yang dibawa oleh para ahlul hadis. Kenapa ahlul hadis? Kita sudah jelasin mukaddimah kemarin. Yang tidak ikut tuh sudah salah sendiri. Ya, kita sudah bahas kemarin berapa kali pertemuan, Syekh? Ada 5 ya mukaddimah kita. Sampai yang terakhir kemarin, kalau tonton masih lupa, saya ingatkan. Ya, kalau masih lupa, ketika Al-Walid Al-Karabisi, masih ingat? Pentolan ahlil kalam yang paling kesohor di masanya. Ya, sampai Karabisi yang lain belajar sama dia. Wasiatnya kepada anaknya menjelang meninggal, kalian mesti ikut manhaj ahli hadis. Pertama dia tanya, ada enggak orang yang lebih ngerti ilmu kalam dari saya yang kalian tahu? Kan dia minta ini dulu ya, pengakuan dulu. Tahu enggak kalian ada orang yang lebih ahli di ilmu ini dari saya, ilmu kalam ini? Jawaban anak-anaknya enggak ada ya. Nah, kalian yakin enggak dengan reputasi saya, kredibilitas ilmu saya? Mereka bilang, yakin. Anak, sekarang saya ingin berwasiat, tolong dilaksanakan. Apa kata ayahnya? Al-Wadi Al-Karabisi, alaikum bi manhaji ahli hadis wa bima alaihi ahlul hadis. Ikutlah ahli hadis. Fa inni aral haqqa ma'ahum. Sebab saya melihat yang hak itu bersama mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu ma'asyiral kiram, dia sendiri menasihati keturunannya. Kalau orang yakin dengan kebenaran itu seperti Ibrahim, Yakub, wa wassa biha Ibrahim bani wa wassa biha Ibrahim wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya kan? Ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa antum muslimun. Wasiatnya ikuti ini. Tapi orang ini tidak berwasiat supaya jangan diikuti ini. Sebab jalan ini buntu. Jalan ini buntu. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
juga menasihati. Siapa yang ingin selamat beragama, jangan ikuti jalan yang sudah dia tempuh. Sebab beliau sudah capek berenang di samudranya dan sudah sesak napas mendaki gunung-gunung dan bukitnya, menuruni lembah-lembah ilmu filsafat itu, dan dia dapatkan hasilnya adalah hanya fata morgana, sesuatu yang sia-sia. Sampai beliau bergelar Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Tapi di akhir nasihatnya adalah supaya jangan mendalami ilmu tersebut, karena ternyata beliau paham hanya fata morgana. Seperti orang tahu fata morgana? Kalau nak tahu nanti ayo ke padang Sahara kita. Ya, dari jauh panas wah nampak seperti air. Semakin dekat dia semakin jauh terus. Rupanya tidak air, hanya fata morgana. Tentu tahu kan? Kalau nak ikut saya nanti ke padang pasir, umrah kita nanti. Tapi antum yang bayar. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi para ulama al-hadis, karena ini misi utama Rasul, dan orang yang paling mengikuti Rasul adalah ashabul hadis, seperti kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena mereka selalu melihat hadis, segalanya berdasarkan hadis. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah faf'al." Kalau kau sanggup tak garut kepala, gatal kepala, tak garut kecuali ada hadisnya dulu, baru garut. Gimana sunnahnya menggarut kepala? Sampai begitu. Ini sebagian orang yang sunnah yang jelas-jelas dan tegas-tegas, terang-terang, benderang-benderang, kadang-kadang jadi bahan olokan. Di mana cintamu kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Katanya cinta yang membara, rindu yang syahdu kepada sang Nabi alaihissalatu wassalam. Ternyata banyaknya hanya lagu cinta, belagu cinta. Tahu belagu cinta? Tahu lagu cinta? Antum sudah nikah tak tahu juga saya? Hah? Lagu cinta. Ya, orang kalau terlalu banyak belagu, banyak dusta. Betul? Makanya kalau orang berdusta disebut dengan dah belagu pula dia. Kan begitu ya? Kalau maka disebutlah pendusta tukang, kalau bahasa acu tukang logu. Kalau ada datang dia ke kedai acu tu, itu nampak orang dada terkenal duto kan la balagu lo acu tu. Nah, itu pasti bahasanya. Kan ya cunas? Ke balagu nomor. Jadi makanya hanya cinta dengan lagu, biasanya cinta hanya pandai merayu dan membujuk, tak setia. Makanya banyak orang ganteng-ganteng, cantik-cantik, penyanyi, 2 hari menikah langsung cerai lagi. Bahkan belum jadi menikah sudah umumkan tidak jadi. Padahal kalau awaklah dongo lagu jadi kan seolah-olah terbang kita ke langit ke-7, seolah-olah berada di rembulan, hanya kita berdua. Dengar lagunya, gitu lagunya, terbang tinggi ke, anda ingat lagi tuh. Masyaallah kira yang terbang tinggi ke angkasa ya, hanya bercerita. Ya makanya kalau nak cinta Nabi jangan belagu, tetapi adalah pelajari dan ikuti, serta sabar untuk senantiasa istiqamah di atasnya. Ma'asyil kiram, berkata Syekh Amr Abdul Mun'im hafizahullah ta'ala, al-aslul awal tauhidullah. Asal pertama, landasan utama dari dakwah ini adalah mentauhidkan Allah. Karena ini pondasi. Tuan-tuan sama-sama maklum, awal Nabi dikirim Allah atau diutus Allah di mana? Di Makkah. Dan fokus dakwahnya di Makkah apa? Akidah, tauhid. Makanya ribut nak orang Makkah? Ribut. Karena terlalu tinggi batang kayunya, hutan-hutannya lebat, sehingga bawa senso. Awak kadang-kadang di kampung tu bilangnya, kapak bawa pulang, orang pulang bawa ponjaitnya. Tahu ponjait? Penjahit.
Penjahit kan menyatukan. Kalau kapak membelah. Iya. Bukan kapak dibawa, tapi senso. Tahu senso? Mesin tebang itu. Ribut enggak? Ya ribut karena hutan syiriknya dahsyat sekali di Mekah. Maka kalau kita kan tidak banyak, kan? Kan tidak banyak pelanggaran, kan? Maka cukup pakai bawa. Kadang-kadang ada istilah lebih baik daripada gunting yang lurus tapi membelah, lebih baik jarum penjahit walaupun sakit tapi menyatukan. Ini bahasa-bahasa, ini normatif sekali, normatif sekali. Sebab antum tak akan lurus bagus hasil jahitannya tanpa gunting. Ada tukang jahit yang tidak pakai gunting? Saya nanya, ya serius ini. Ada enggak tukang jahit tanpa gunting? Kalau ada pasti jahitan tidak rapi. Oke apa? Cutter. Sama, itu lebih tajam lagi, Pak. Intinya gunting penjahit penting. Sebagaimana tadi, kalau nak nanam sawit harus ditebang dulu. Bahkan bukan hanya ditebang, digali, di stacking, dikeluarkan urat-uratnya itu. Jangan tumbuh lagi. Betul kan? Betul? Makanya ribut enggak orang buka hutan? Ribut enggak? Bukti ributnya sampai buat undang-undang karhutlah. Iya tak? Iya karena menimbulkan kebakaran. Ada yang jalan pintas bakarnya semua kan. Ada yang karena kalau dengan sistem tebang dan gali itu banyak biaya dan lama. Kalau bakar kan tinggal semalam habis semua. Cuman kebun orang terbakar juga sekali. Habis itu orang se-Provinsi Riau, bahkan sampai Provinsi Jambi, Sumatera Barat, sampai Malaysia dan Singapura sesak napas dibuatnya. Ya tak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tonton sudah lupa kayaknya dengan asap. Gara-gara coronanya lebih berat kayaknya corona daripada asap nampak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Memang ribut itu dakwah. Setahu saya dakwah sepanjang sejarah tak ada yang tak ribut. Tak ada yang tak ribut. Cuma tergantung kerusakan, tingkat kerusakannya. Kalau kecil ributnya kecil. Kalau besar ributnya besar. Ibarat motor, mobil, kalau bongkar mesin ribut kan? Apalagi ada bubut. Yang namanya bubut lagi ribut. Nah, tahu bubut? Tidak tahu ya. Nah, untung berarti belum parah kerusakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi penjahit perlu gunting. Orang nak nanam perlu cangkul, perlu kampak. Takut antum mendengarnya ya? Bukan untuk bangun orang tak perlu kampak. Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Bahwasanya untuk memperbaiki kadang-kadang harus diamplas, kadang harus dipakai ini dan sebagainya. Dan memang itu tabiatnya. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihah fa idzahum tariqan yahtasimun. Kami mengutus kepada kaum Thamud itu Nabi Salih Alaihissalam. Dengan diutusnya Saleh, mereka terpisah menjadi dua golongan yang saling berkhasuman. Karena yang beriman yang tidak beriman itu beda. Yang beriman sempurna dengan yang sedikit beriman banyak tidak juga tidak sama. Subhanallah. Baru judul lah, azan dulu. Azan dulu kita ya. Nak pakai ini? Allah berallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mari kita lanjutkan. Jadi al-aslul awal tauhidullah ta'ala. Asal pertama adalah tauhid. Siapapun yang berdakwah menuntut ilmu sejak zaman Nabi alaihissalam, karena gurunya Nabi alaihissalam, dan Nabi mengutus para sahabat berdakwah, Muaz ke Yaman, Al-Ala' bil Hadrami ke Bahrain, dan ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, Amr bin As, dan seterusnya. Apa yang mereka dakwakan pertama? Ya tauhid, adalah akidah. Dan hadis-hadis itu masih terpelihara dan terjaga sampai hari ini. Dan tentu saja lebih daripada hadis adalah Al-Quranul Karim. Mereka sampaikan kepada orang-orang yang didakwahi itu. Semuanya seperti yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sampai. Berarti Islam itu sampai semuanya dengan pilar-pilarnya yang 4 itu. Akidah dengan Al-Quran dan Sunnah, ibadah dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian al-muamalat Al-Quran dan Sunnah, kemudian akhlak dan adab dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tahu dalam kita belajar al-fiqh, mabadi al-fiqh, kita akan paham bahwa sebagian ulama di sebagian tempat pada masanya, karena hadis-hadis belum terkumpul semuanya, ada yang tak sampai kepadanya. Disinilah mulai ijtihad terjadi, sehingga dia berijtihad dalam masalah itu. Mungkin sampai meninggalnya belum sampai hadis kepadanya,
Dan ini bukan hanya di zaman setelah sahabat. Di antara sahabat sendiri tercatat, ya, tercatat mereka belum sampai hadis kepadanya sampai Nabi meninggal. Karena tidak semuanya harus duduk bersama Nabi tiap hari. Ya, tidak tiap hari mereka duduk bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi hadis sampai kepadanya. Orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, yang merupakan ulama-ulama besar sahabat, ada beberapa hadis walaupun sedikit semasa Nabi masih hidup belum sampai kepadanya, sehingga mereka kadang-kadang berijtihad, tapi setelah sampai kepadanya hadis mereka menerimanya, dan kadang-kadang harus meminta saksi dulu tentang masalah itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka mereka sebenarnya ikhtilaf yang terjadi karena memang sebagian belum sampai kepadanya hadis, atau sampai tetapi hadis itu menurutnya tidak melalui jalan yang kuat. Ma'asyiral kiram, intinya bahwasanya masalah yang pertama dibahas oleh para ulama ketika mengajarkan umat kepada Islam adalah masalah at-tauhid. At-tauhid ini dasar utamanya. Sebab mereka paham dari Nabi SAW, dari banyak hadis, dari banyak ayat dan banyak hadis, kemudian perkataan sahabat yang mensyarahnya, bahwasanya kalimat tauhid itu adalah andalan utama kita. Dengannya seluruh amal itu diterima, dan kalau tidak ada tauhid, amalan itu tidak diterima. Mereka juga paham bahwa yang paling berilmu terhadap Allah dan yang paling berilmu tentang apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun tak mau beribadah kecuali mengikut Nabi SAW. Maka pertanyaan mereka dulu disitulah, tentang keyakinan, tentang ibadah, dan mengacu kepada Nabi SAW. Makanya kaidah tauhid itu sebenarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, cuman setelah pemahaman umat semakin lemah, penguasaan bahasa semakin lemah, semakin berkurang, akhirnya lahirlah ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat, lahir ilmu usul fikih untuk memahami fikih, lahir ilmu usulul hadis untuk memahami dan menilai hadis, lahir ilmu usulul lughah, ilmu dasar-dasar bahasa, lahir qawaid nahwu dan sarab, balaghah, fiqhul lughah dan sebagainya. Itu bukan karena kita lebih hebat, tidak. Kalau semakin banyak alat berarti semakin banyak semakin banyak alat dikeluarkan, semakin bagus atau semakin banyak yang rusak? Semakin banyak rusak. Alat untuk menjaga bahasa, berarti bahasa sudah mulai rusak. Alat untuk menjaga fikih semakin banyak, berarti fikih sudah mulai lemah. Jelas? Alat untuk menafsirkan Al-Quran semakin banyak, berarti tafsir kita terhadap Al-Quran semakin lemah. Makanya kalau ditanya kapan ilmu itu sampai pada puncaknya ilmu Islam, kita bilang zaman Nabi SAW. Makanya sekarang ditanya, Imam Syafi'i banyak tulisannya, banyak bukunya, banyak. Abu Bakar Siddiq banyak tulisannya, serius ini? Tidak banyak. Taib. Mana yang lebih alim? Asy-Syafi'i atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar. Tidak ada khilafnya. Syafi'i sendiri kalau ada sekarang dia bilang, sempat kita bilang antum lebih alim, ditampar kita mungkin tuh. Iya. Tidak hormat sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ukurannya bukan karena banyak bukunya, tidak. Dan tidak adanya buku misalnya di zaman sahabat, mereka tidak perlu buku, sebab mereka hafiz. Mereka sekali dengar langsung hafal. Kalau kita sekali dengar tidak nyangkut. Tidak nyangkut, tidak bisa disamakan lah. Maka zaman kita perlu buku. Tidak cukup buku, ada Android lagi, iya kan? Semua buku berat dibawa, tertinggal pula. Akhirnya pasang Android. Kalau saya ceramah tuh tidak terbawa buku, terpaksa lihat PDF-nya di sini. Mati pula listrik kan? Atau habis
baterai atau habis data nggak bisa dibuka. Mohon maaf ya, kaji kita malam ini ganti dengan kajian tematik. Ya kita tidak hafiz memang. Ya kita tidak hafiz. Makanya ketika ada orang yang hafiz, kita akan masya Allah akan sangat ini mengapresiasi. Memang kita di zaman yang kurang sedikit sekali hafiznya. Kalau mereka tidak, maka kemudian mereka tak perlu ilmu usul fikih bahwa al-mutlaq kaza, al-am kaza, al-mujmal kaza. Mereka tidak perlu itu, karena mereka itu tuh ada dalam diri mereka, langsung paham. Kalau kita kan tidak. Sama kalau baca, awak sering dengarkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sering baca itu, tapi pas meninggal saudara kita antarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi ayat itu tidak paham kita. Tapi orang Badui, bukan petalibul ilmi, orang Badui dengar ayat itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia langsung jawab, dia langsung bilang, wallahi la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Pasal apa? Zurtum, sampai kamu ziarah kubur. Makanya kalau sudah diartikan bahasa Indonesia beda artinya, jelas. Makanya orang Indonesia mengartikannya sampai kalian masuk kubur. Kalau sebut sampai ziarah kubur, tidak ada, hilang dunia tuh. Bahkan masih ada atas kubur, masih tekan kontrak, deal di atas kuburan. Bahkan judi orang di atas. Ada orang judi atas kuburan? Ada. Pergilah kampung-kampung tuh. Atau tak tahu, saya tunjukkan nanti. Di situ onggoknya tuh orang judi. Allah musta'an. Karena orang di kuburan. Jadi bukan maksud ziarah kubur terjemahan kita, tapi ziarah itu dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan sampai kalian ziarah kubur, berarti kekuburan itu bukan peristirahatan terakhir. Kalian hanya berkunjung di situ, pasti akan dibangkitkan lagi. Itu maknanya. Makanya ketika kita dengar ayat itu, bagi kita tidak menggoyang hati kita. Tapi mereka, bagi dia tergetar hatinya. Kalau gitu mati bukan selesai. Berarti kalau sudah mati belum selesai. Justru urusan semakin bertambah setelah mati. Maka siapkanlah untuk menyelesaikan urusan setelah mati. Urusan dunia tak selesai pun tak masalah. Tapi urusan yang berkaitan dengan akhirat mesti selesai. Jangan nanti kita bawa kesumat dengan kawan kan, besok di akhirat selesaikan. Payah, banyak urusan di akhirat tuh. Ya, selesaikan sekarang. Udahlah, akhi, antum tak minta maaf, saya sudah maafkan. Antum tak bayar, nasi saya cari. Gitu ya? Maafkan aja lah, toh rezeki antum juga enggak ini, enggak kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Mana tahu jam sudah hampir jam 8. Sampai jam 8 aja. Baik, alhamdulillah. Al-aslul awwal min al-usul allati bana 'alaiha ashalul hadis manhajum fi da'wati ila Allah taala tauhid. Dasar pertama di antara dasar-dasar dan landasan yang dijadikan oleh ahli hadis sebagai dasar dakwah adalah tauhid kepada Allah tabaraka taala. Wa hadzal asl huwa ahammu usuli manhajihim. Dan ini adalah landasan paling penting di antara landasan dakwah mereka. Makanya tidak benar dan sangat keliru bila ada yang mengatakan bahwa ulama-ulama seperti ulama yang 4 bukan ahli akidah. Berarti tuan-tuan mungkin belum mendalami akidah mereka. Sama dengan menuduh Abu Bakar karena tidak punya buku akidah berarti tidak mendalami akidah. Mereka lebih dalam pemahaman dari kita, cuman tidak mempelajari ilmu yang bikin ragu, tapi ilmu yang bikin yakin, Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadzal aslu ahmu usul manhaj bal alaihi wa lahu qamat da'watu ahli al-islami qatibatan. Bahkan tauhid ini merupakan pondasi dakwanya seluruh umat Islam. Berbagai versi, yang penting tauhid adalah dasar utamanya. Cuman karena umat Islam sudah banyak metodologinya, ada yang asli, ada yang KW, tapi tetap tauhid menjadi masalah utama. Maka kita dapatkan di sekolah-sekolah kita, di masjid-masjid kita, mushola kita, kajian-kajian pasti ada kajian
tauhid. Cuman tauhid di zaman ini sudah banyak versinya. Ada versi as-sunnah, ada versi yang bukan sunnah. Nah, walaupun bernama, kadang-kadang namanya sunnah, tetapi maksudnya apa? Kami yakin dengan Nabi, cuman makna perkataan Nabi tidak seperti ini. Di mana dapatnya? Menurut kami, bukan menurut Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kami beriman pada Al-Quran bahwa itu misalnya kalimat ini benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, cuman maknanya bukan itu. Terus dari mana dapat mana yang lain? Ya menurut kami, bukan menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu aja bedanya. Kalau Ahlussunnah tidak, menurut sunnah. Ya, menafsirkan perkataan Allah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah nanti akan terjadi persimpangan-persimpangan yang banyak di antara kaum muslimin, bahkan di kalangan Ahlus Sunnah sendiri. Ya, misalnya menafsir ayat tentang syariat bergembira ketika dapat nikmat. Sah? Menafsirkan boleh bergembira ketika dapat nikmat, boleh kan? Boleh mana ya? Harus sedih terus? Boleh gembira? Ya boleh. Nah, dalam menafsirkan itu ada yang tafsir bebas, sehingga apapun asal gembira disyariatkan menurutnya, karena Al-Quran mengatakan qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairun ma yajma'un. Tapi yang istiqamah dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, ayat ini kan turun ke Nabi, kan ke Nabi turunnya, baik, maka Nabi alaihissalatu wassalam sudah menerjemahkan dalam sunnahnya. Di antara cara beliau bergembira dengan nikmat yang Allah berikan, satu at-tahadduts bin nikmah, yaitu menceritakan nikmat itu yang diberikan Allah pada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika haddits. Yang kedua adalah bersyukur dengan sujud syukur. Nabi mengajarkan kita ketika dapat nikmat gembira dengan syukur. Dan ada pula dengan ibadah, yaitu seperti Idul Fitri dan Idul Adha, gembira dengan selesainya puasa Ramadan, dan gembira dan selesainya dengan Idul Qurban, dan seterusnya. Nah, semua gembira dengan nikmat itu sudah ditafsirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ada di antara kita yang tafsirnya bebas, tak mau terikat, walaupun namanya tarekat, tapi tafsirnya tak mau terikat. Tapi kalau kita tidak, Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati, karena ayat ini turun ke Nabi alaihissalatu wassalam, maka terimalah tafsirnya dari Nabi dan dari orang-orang yang belajar langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah persimpangan akan banyak itu, sehingga nanti bisa saja dengan alasan bergembira dengan nikmat ada selawat koplo. Nah, iya, kan isinya baik, selawatan. Ya, jadi selawatan nak pakai rap silakan, nak dangdut koplo silakan, nak pakai jazz silakan, nak apa namanya istilahnya populer silakan. Kaum muslimin dan muslimat, tafsirnya itu tadi. Karena tidak menafsirkan dengan tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang istiqamah tadi. Jadi tafsirnya sama dengan tafsir juga. Makanya kaum muslimin di sinilah pentingnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'dih. Baik, jadi ini dasar semuanya. Ahlul Islam dakwah pasti ke tauhid dulu, dengan segala versinya. Dan kadang-kadang walaupun Quran dibaca, ayatnya dibaca, tapi versinya beda, hasilnya beda. Ibarat air, ini air jernih. Siapa yang tuangkan tadi ini? Jernih enggak? Mana? Jernih kan? Jernih enggak? Kalau saya pakai pipet yang berdebu, namanya air? Air debu.
Kalau pakai pipet bekas suling minyak jelantah, namanya yang saya hisap, kira-kira masih jernih airnya? Enggak. Maka selangnya itu juga harus bersih. Hati kita ini harus bersih dari ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau bercampur, masyaallah kiram dirahmati Allah, antum tahu sendiri, minyak itu hanya setitik. Campurkan ke air segelas, mana yang kalah? Mana yang kalah? Minyak atau air? Air kalah. Makanya setitik subuhat bisa menghancurkan banyak ayat. Menghancurkan banyak ayat. Makanya Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mempesankan sekali, inna hadzal ilma dinun, ini ilmu ini agama. Falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Hendaklah seseorang tahu dan melihat dari mana dia ambil agamanya, karena agama dibangun di atas ilmu. Ilmu itu sendiri agama. Kalau antum ambil dari pipa yang berkarat keluar air karat, walaupun air pam bersih aslinya, walaupun air dari Tibun atau Sikumbang, iya. Tapi kalau sudah pipetnya yang dipakai untuk menyuling minyak jelantah, kayak Sikumbang udah berubah rasanya. Iya betul, antum pakai selangnya itu. Makanya ambil dari jalur yang tidak terkontaminasi. Sebab kalau masuk ke pipa oli, bau oli dia. Bahkan pipa minyak wangi pun ya, pipa minyak wangi sekalipun ya, kan sudah terkontaminasi dengan minyak wangi. Coba nanti isap minyak wangi, enak? Nah. Jadi masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi walaupun ekstrem kanan atau ekstrem kiri akan berpengaruh kepada rasa Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Oleh sebab itu di sini pentingnya menjaga kebersihan penafsiran kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalam. Inilah yang disebut dengan manhaj dalam memahami itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, orang yang berada di metode yang benar selama masih manusia tidak selamanya. Nah, itu harus tahu itu. Jadi siap saja untuk disalahkan. Ya, siap untuk disalahkan. Bahkan kadang-kadang siap untuk dicemooh malah. Ya, dicemooh. Sampai-sampai dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Itu santai aja lah. Yang penting antum bukan sengaja berbuat salah. Kan ada yang tidak masalah kita. Ngaku tuan-tuan. Coba yang menguasai seluruh sunnah, menunjuk tangan. Saya nak belajar dari sini. Hah? Ya, Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan. Saya tidak tahu seorang pun ulama sunnah yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Tidak ada, kata Imam Syafi'i. Padahal dia hidup bersama Imam Ahmad, ya tak? Bertemu dengan Imam Malik, berguru pada Abdurrahman ibn Mahdi, berguru pada Sufyan bin Uyainah, berguru sama Waqi' ibnul Jarrah, Faqihul Iraq. Siapa lagi? Masyal karanawata. Tapi dia bilang gitu. Entahkah antum tidak percaya sama Imam Syafi'i? Nah, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi, ulama yang berilmu bis sunan, tentang sunnah Nabi, yuhitu bi jami'is sunan, dia menguasai seluruh sunnah. Cuman ada yang Allah berikan sebagian besarnya dia kuasai, ada yang menguasai lebih kurang dari itu, dan ada yang menguasai sebagian kecil. Nah, disinilah rahasianya kenapa sepakat seluruh imam yang 4 itu. Saya sengaja khususkan imam yang 4, kan ini yang menjadi problem, polemik juga hari ini kan. Ya, mereka seluruhnya berpesan, jangan taklid kepada saya. Sebab apa? Bisa saja hadis ini sampai ke seluruh imam itu, tapi makna yang terkandung di dalamnya mungkin Asy-Syafi'i lebih dalam istinbatnya, atau Imam Ahmad lebih
detil istinbatnya, atau Abu Hanifah misalnya lebih luas fikihnya dan seterusnya. Makanya tidak boleh taklid. Maka tidak boleh siapa yang tidak ngaji di azam tidak ahli sunnah, ini keliru. Ini kan terjadi di kita kaum muslimin dan muslimat, terjadi. Jadi siapa yang tidak ngaji sama ustadz itu bukan ahlus sunnah, siapa yang ngaji dengan ustadz itu bukan ahli sunnah. Ini tidak. Makanya la yu'raful haqqu birrijal lakin yu'rafur rijalu bil haqq. Ya, seperti yang diriwayatkan dari kalau salah dari Imam Ahmad atau Abdurrahman bin Mahdi. Kebenaran itu tak dikenal dengan orang, tapi orang itu dikenali dengan kebenaran. Jadi patokan kebenaran bukan orang, tapi orang patokannya adalah kebenaran. Saya nak ikut antum, tapi dengan syarat antum benar. Ketika antum salah, mohon maaf ya saya berhenti dulu sampai antum kembali ke jalan yang benar. Itu aja. Antum sudah tahu bahwa simpang itu tak menyampaikan ke Bangkinang, tapi karena segan ikut jugaannya sampai ke Dumai. Awak nak Bukit Tinggi, tiba-tiba terpelanjut ke Dumai. Kira-kira senang ya? Di sana ada menunggu mertua kan? Mana Arim? Tak sampai Dumai mai. Makanya jangan diikuti kalau sudah tahu kita. Sekalipun dia kita hormati. Ulama juga seperti itu, kita hormati, tidak boleh pula kita rendahkan, tidak boleh pula kita olok-olokkan, tidak boleh. Cuman ketika yakin kita dia keliru, di mana kita tahu yakin? Ya dengan ilmu tadi. Di mana kita dapat ilmu? Ya dari ulama. Karena ulama ilmu tak mungkin dapat kita kecuali melalui para ulama. Tidak mungkin. Ya, saya pegang Quran langsung jadi ulama sih mungkin? Mungkin tak? Cobalah, saya kasih satu pekan. Saya kasih satu surat aja. Tanpa tanya, tanpa baca buku yang lain, atau baca Quran saja. Besok jadi ulama. Bisa? Enggak. Apa sebab? Antum tidak pandai bahasa Arab pertamanya. Iya, pertama tidak pandai bahasa Arab. Yang kedua, walaupun pandai bahasa Arab, tapi pemahamannya tak seperti orang Arab. Pemahamannya Nusantara, bahasa Arab tapi gaya bahasa Nusantara ada. Ya, yang paham itu yang pandai bahasa Arab pula. Kalau tidak pandai bahasa Arab, ya ngangguk-ngangguk lah. Masya Allah hebat. Sama dulu saya pidato bahasa Inggris di pondok kan. Dulu pidato bahasa Inggris pun Masya Allah, apa namanya? Jago Ustaz Dasman lainnya. Dasman itu tuh. Jago Dasman bisa muhadharah bahasa Inggris. Enggak, kalau direkam tuh putar sekarang malu saya. Tapi begitulah, karena di antara yang tidak pandai awak yang paling di antara yang tidak pandai bahasa Inggris awak yang paling pandai. Allah musta'an. Jadi tapi indah juga ya kenang-kenangan itu. Untung saya tampil bahasa Inggris dulu kan, sehingga terkesan, sehingga ada pula yang melamar kaum muslimin dan muslimat. Itu dulu, saya bukan sekarang. Nanti dengar saya Muhammad Abdul Aziz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf. Fadlan ana ahli hadis, apalagi ahli hadis. Ini pondasi utama. Wat tauhid. Beliau mengatakan tauhid itu dia tidak mendefinisikan secara bahasa, tidak. Dia langsung ke hakikatnya. Sebab bahasa, buka kamus kita dapat itu. At-tauhid bimana at-tajrid wal ifrad. Tapi beliau langsung mengatakan huwa ikhlasul ibadati. Inti dari tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah lillahi ta'ala, kepada Allah. Kalau ibadah belum ikhlas, masalah di tauhid. Belum sempurna ikhlasnya, berarti masih kurang tauhid. Jadi kalau masih kita mempertanyakan ada nggak nilai dari orang, ini kan bisa orang menunggu nilai dari orang, apapun masuk itu, sampai ke ceramah pun nanti. Kalau pas berkurang jemaahnya, di mana lo salah gitu kan? Ya tak?
Salat juga gitu, puasa juga gitu. Kali masih menunggu nilai dari orang, itu alamat kita masih perlu untuk senantiasa belajar dan belajar lagi. Tapi kalau antum sudah bisa menghilangkan itu, apalagi pekerjaan yang sifatnya jama'i, tiba-tiba tidak dihargai orang kerja kita, ya, dari yang tidak ada sudah ada. Antum diserahin bikin yayasan misalnya, dari awalnya tak ada modal, tak ada masjid, tak ada gedung, tak ada murid, tak ada guru. Setelah itu jadi masjid dah megah, guru dah banyak, murid dah melimpah, omzet dah banyak. Tiba-tiba ada yang mengatakan antum tak pandai mengurus. Jangan marah nak. Jangan marah nak. Kalau marah berarti keikhlasan masih masalah. Masih masalah. Makanya sering orang berkelahi gara jabatan itu. Saya yang pertama di sini, lalu kamu tiba-tiba datang dan mau jadi. Ya tak? Pasti itu. Disinilah ujian tauhid itu sesungguhnya. Tapi orang ikhlas tidak. Ya, saya mau dipakai atau tidak, saya tidak sama dengan ketika dipakai dengan tidak dipakai. Ini masalahnya karena kan ada kekhawatiran. Pertama, rezeki saya di situ. Nanti kalau tidak di situ lagi rezeki tak ada. Salah besar. Berarti tawakalnya ke pekerjaan. Atau popularitas. Nanti turun grade saya gara-gara berhenti dari jadi ketua ini, ketua itu. Salah. Berarti tawakalnya kepada jabatan. Nah ini halus masalahnya kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Kemudian lahir lagi ujub nanti. Syaitan itu man katanya panggilnya man terus das man. Diungkit-ungkit terus. Allah musta'an. Berat tuan-tuan. Berat. Ya, makanya merasakan itu, ikhlas itu berat sekali. Berat, luar biasa. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri mengadu dia. Saya tak pernah sesulit memelihara ikhlas. Ikhlas itu luar biasa. Li'annahu yataqallabu alayya. Berputar-putar dia. Pusing kita dibuatnya. Kadang tanpa sadar Ustaz, tanpa sadar terucap oleh kita. Kalau cepat antum istighfar mudah-mudahan tak dihapus. Cuman kadang-kadang kan istirsal supaya orang tahu bahwa saya ini yang saya kerjakan. Ya, saya tidak bilang antum, saya. Ya. Sering kadang-kadang, bukan sering kadang, kalau sering masa kadang-kadang ya. Sering terjadi, terlanjur, terucap. Ya. Ibarat apa udah terserak gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang dipancing-pancing sama Ahmad. Ustaz selamat ku diulang dari siapa yang Ustaz bawanya? Dan bahasa Jawa apa Ustaz buat selama pulang ini gitu kan? Apa yang sudah Ustaz karya Ustaz selama di Indonesia ini apa? Udah 10 tahun, 11 tahun. Makan tidur aja Ustaz di sini. Atau mulai saya bicara enggak tahu kamu mana. Semua terbaca semuanya. Tanpa terasa dalam 15 menit hilang semua amal tadi. Iya tak? Apalagi kalau dipancing-pancingnya pula, itu tidak ada guna tuh Ustaz katanya. Semua orang bisa tuh katanya. Akhirnya la haula wala quwata illa billah. Tauhid lagi. Jadi ikhlasul ibadati lillahi ta'ala sawa'an ibadatul qulub, sekalipun abai ibadah yang berkaitan dengan hati, atau ibadatul abdan, atau ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Bagaimana mengikhlaskannya itu. Inilah sasaran tauhid itu. Dan tak mungkin itu tercapai kecuali dengan ilmu orang yang paling bertauhid di atas permukaan bumi ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin dengan ilmu orang yang tak mengenal Tuhannya, yaitu Ocu Aristoteles. Tak mungkin pakai itu. Dan tak mungkin dicampur-campur. Karena kalau dicampur, biasanya kalau dicampur-campur, campurannya itu lebih dominan. Antum segelas lagi air, masukkan 1 pil redoxon, jadi air vitamin C. Iya tak? Iya kan? Antum nak bikin dia air madu, sesendok madu, jadi air
madu. Nak jadikan dia rasa cuka, setengah sendok teh cuka, jadi air cuka, nak bisa campur-campur. Apalagi dalam masalah yang sangat khatir tauhid ini. Makanya ketika mulai rusak dengan mencampurkan ilmu dari Nabi dengan ilmu dari selain Nabi, akhirnya ilmu kita di awalnya bimbang, ujungnya ragu. Yang banyak lebih berani menafikan daripada mengisbatkan. Makanya ilmu itu, orang yang hebat itu, ya, yang banyak menerima atau yang banyak menolak? Saya nak nanya, antum sebagai owner sebuah perusahaan, baru dikatakan hebat semakin banyak karyawannya atau semakin banyak ditolak? Semakin banyak. Dan sifat seseorang semakin banyak baik, ya sifat baik tentunya, atau semakin sedikit? Semakin banyak. Ibarat nak menikah maknya ditanya dong, kenapa Ustaz Ahmad, Ustaz Dasmani, ya kan? Saya bilang orangnya ikhlasnya tinggi, kemudian makannya sedikit, hanya sesuap di awalnya. Iya, orangnya penyabar, telaten, inisiatif tinggi, obsesi hidup tinggi, peduli, dan seterusnya. Semakin banyak semakin meyakinkan dah, semakin meyakinkan. Tapi ketika antum tanya, Ahmad macam mana Ustaz? Dia pandai metong piti. Antum cenderungnya tidak bisa metong piti. Bisa diartikan negatif. Semakin banyak yang dinafikan, maka semakin kurang dan nilainya. Sah? Makanya kaum muslimin maksud orang hebat itu bukan yang pandai menolak, tapi yang pandai menerima. Menolak itu tanpa konsekuensi pada umumnya, tapi menerima ada konsekuensi. Demikian juga dengan sifat-sifat, baik sifat Allah maupun sifat Rasul, sifat malaikat dan sebagainya. Semakin banyak sifat itu kita ketahui dan yakini, maka semakin bernilai tinggi di hati. Tapi semakin dihilangkan, maka semakin sedikit rasa ta'zim dan segan. Ya kan? Kan begitu? Makanya ketika kita mengatakan Allah suka, Allah gembira, Allah ridha, Allah ketawa, Allah tersenyum melihat hambanya. Bayangkan kita tersenyum, Allah niat kita. Senang tak? Senang. Tapi tidak mungkin tersenyum, tidak mungkin ketawa, tidak mungkin gembira, tidak mungkin cinta, tidak mungkin ridha. Terus apa jadinya? Makanya nilai-nilai mengimani itu luar biasa kaum muslimin dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka disinilah pentingnya mengembalikan akidah itu, tauhid itu ke ilmu yang dengannya Nabi berhasil menjadi Sayyidul Anam, penghulunya umat manusia, menjadi Imamul Anbiya'il Mursalin, imam para nabi rasul. Jangan cari dan campur dengan ilmu yang lain. Murnikanlah akidahmu, ambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Barangkali masih ingat mukaddimah yang kita sebutkan di awal dulu, untuk mengenali sesuatu dengan benar dan pasti melalui salah satu dari 3 metode. Yang pertama, melihat langsung Al-Quran itu, melihat langsung sesuatu itu, maka kita bisa menyebutkannya. Gelas ini bening, airnya air putih apa bening? Jernih, ya tak? Kalau kita lihat, dan Allah tak mungkin dikenali melalui pendekatan ini, karena tak ada yang melihat Allah tabaraka ta'ala. Yang kedua, melihat yang semisalnya atau duplikatnya. Makanya ada orang nak melamar, macam mana bentuknya? Ini fotonya. Kadang foto lebih bagus pula dari aslinya. Ada dulu orang dari Tiris bikin pas foto, hitam putih atau tujuh. Komplain bapak tuh, apa buruk foto saya katanya. Kata yang tukang foto, itu lebih cantik dari asli itu pak katanya. Lebih cantik dari
aslinya. Jadi cara kedua melihat yang sama, yang mirip, yang serupa. Tentu saja ini juga mustahil mengenal Allah dengan cara ini. Makanya secara pendekatan pakai ilmu kedua ini banyak dipakai orang adalah keliru hasilnya karena metodologinya keliru, rumusnya salah, hasilnya keliru. Dan ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang menggeluti ilmu-ilmu yang dicampur dengan ilmu Islam dalam bertauhid, yaitu ilmu kalam. Dia analogikan dulu, lalu setelah itu dia nafikan. Kalau kita, cara yang ketiga adalah melalui berita yang sahih. Berita yang sahih. Ini rumus ini sudah lama saya terima dulu ketika saya belajar di Jakarta dari guru kami Syekh Abdul Rahim Al-Tahan rahimahullah, yaitu ketika di Libya. Ini pelajaran akidah, dasar-dasar itu harus paham kita. Melihat langsung tak mungkin, melihat yang mirip tak ada, laisa kamitslihi syai'un. Berarti tak ada jalan lagi kecuali melalui berita yang sahih. Nah, berita kalau tak bisa dianalogikan berarti mesti lapasnya jelas. Kalau enggak nanti salah paham orang dengan berita, betul? Iya. Kalau salah bahasanya nanti, tolong nikahkan anak saya. Misalnya ayahnya sedang luar negeri kan, digantinya dengan tolong nikahi anak saya. Gimana? Beda enggak? Padahal dia suruh dia jadi wakil wali. Maka akadnya sebenarnya aku nikahkan engkau dengan si fulan binti fulan sebagai wakilnya saya dengan maharnya sekian. Beda nanti aku nikahi kamu. Beda. Makanya bahasa berita itu mesti jelas. Makanya tentu nanti kirim, ada akhwat salah kirim ke ustaz kan, ya ustaz mohon maaf bisa ustaz mengisi hati ini katanya, salah ketik. Dibaca sama istri bahaya tuh. Ya misalnya ada tulisan, apalagi namanya sudah di-save kan, namanya Bu ini misalnya kan, atau Mbak ini misalnya, dibaca sama istri, tulisannya Ustaz bisa Ustaz mengisi hati ini. Marah enggak istri kita dengar? Antum coba aja nanti istri yang baru. Kalau itu bahasanya pasti akan salah paham orang. Makanya hati-hati kirim berita. Maka tidak mungkin Allah berbicara, memberitakan tentang dirinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menjelaskan tentang Rabbnya dengan bahasa yang samar-samar. Maka mustahil ayat-ayat yang berkaitan dengan berita tentang akhirat, ayat mutasyabihat ini tidak dikenali di kalangan as-salafus salih. Maka ketika tanya ke Abdullah bin Abbas mana ayat mutasyabihat yang dimaksud, dia bilang itu ayat-ayat atau apa, huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang apa istilah muqatta'ah, alif, lam, mim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan al-ayatul mutasyabihat. Itu pun dah coba pula orang menafsirkan sekarang dengan tafsir isyari Ustaz ya. Alif lurus maknanya istiqamah. Ini alif lam mim. Lam berkait, ini bagus untuk pergi mancing. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah, baik ibadah hati maupun ibadah badan. Ibadah hati yaitu keyakinan kita, cinta kita, tawakal kita, takut kita, harap kita kepada Allah Ta'ala. Fala yajuzu sarfu ayyi naw'in min al-ibadah li ghairi Allah Ta'ala. Tak boleh memberikan satu jenis ibadah pun kepada selain Allah. Berharap, berdoa, tawakal, bersandar sebagai minta isti'azah, berlindung kepada selain Allah Ta'ala. Kama la yajuzu ayyushraka ma'allahi ta'ala fi ibadati ahad. Sebagaimana tidak boleh disekutukan bersama Allah dalam beribadah kepadanya siapapun. Ini dia belum menyebutkan, mendefinisikan dengan inti ibadah, dengan inti tauhid.
Ya karena kita daripada belajar mengenal secara etimologi, terminologi, sebenarnya inti itu lebih penting. Jadi kalau belajar tauhid, antum sampai pada natijah mengikhlaskan ibadah karena Allah. Sebab kalau hanya mengenal, orang-orang dulu kafir Quraisy kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Kalau ditanya siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang hidup dan matikan? Allah. Mereka tahu itu. Ada yang lain tidak. Bahkan ada yang setelah masuk Islam, dia ingat-ingat dulu semasa dia masih jahiliyah, dia Tuhannya 6. 5 di bumi, 1 di langit. Nah, ini berselisih paham juga kita sekarang kan, di mana kan? 1 di bumi, 5 di bumi, 1 di langit. Masyur kiram. Lalu ditanya, ketika engkau terdesak dalam kondisi yang darurat dan sempit, minta kemana? Minta kepada yang di langit. Jadi mereka syirik tetapi beriman. Berarti orang beriman mungkin syirik? Orang beriman mungkin syirik? Kok ngeleng antum? Al-Quran yang bilang, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman sebagian besar mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Cuma iman yang sini iman yang tertolak. Coba gaji bunyi. Orang kafir tidak mungkin beriman, tapi orang musyrik mungkin beriman. Lain rasanya. Jadi imannya campur dengan syirik. Allah juga bilang, allazina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka lah yang aman dan mereka yang dapat hidayah. Berarti orang beriman mungkin syirik, orang Islam mungkin syirik. mungkin dia subhanallah dengan keyakinannya mungkin lebih dalam lagi mungkin. Cuman di samping keyakinan itu ada keyakinan lain kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baru dengar nampaknya. Besok kita baca lagi lanjut sekarang dah. Ya. Jadi tapi kalau kafir sama sekali tidak mungkin beriman. Tapi orang musyrik masih ada kepercayaannya. Makanya orang-orang dulu jahiliyah dulu musyrikun. Tapi setelah mereka didakwahi Nabi jadi kafirun karena mereka mengingkari Nabi alaihi salatu wassalam. Asalnya mereka beriman tapi syirik. Buktinya mereka masih haji nak? Masih mentakzim Ka'bah nak? Ini dari mana kalau bukan iman? Iman tak itu? Iman, cuma imannya bercampur dengan syirik. Jadi beriman tak boleh dicampur dengan syirik, baru aman. Tapi saya beriman, yakin tidak ada pencipta selain Allah, tapi campur dengan ibadah syirik. Jelas? Kan betapa banyak sekarang kaum muslimin. Ini yang membuat risaunya orang-orang yang dengan pembagian tauhid itu. Sebab apa? Akan menghilangkan kebiasaan jahiliyah seperti sema menyema. Kadang-kadang orang menyema atau menyembelih kerbau, kepalanya diantar ke muara. Apa tujuan? Supaya anak cucu tak diganggu. Oleh siapa? Penunggu. Kenapa penunggu? Tidak pernah nampak, cuman ada penunggu. Ya, ada penunggu. Tahib. Ini menyembelih karena Allah atau karena selain Allah? Selain Allah. Syirik apa bukan? Syirik. Tapi bagi orang, siapa yang melakukannya? Orang beriman. Orang beriman. Tapi imannya dicampur dengan syirik. Dia beriman pada Allah enggak? Beriman pada Rasulullah enggak? Beriman. Cuman dia melakukan syirik. Jelas? Jelas. Cuman syirik itu kan mereka tidak menganggapnya itu syirik. Sebab tidak sampai beritanya, tidak sampai ilmunya.
Nah, ketika sampai tidak mau pula mendengar, justru dilawannya, sebagaimana dulu orang-orang musyrikin Makkah. Di saat bertahun tidak mau dia terima. Jadi guru kami Syekh Ibrahim Syamsan pernah menyebutkan begini analoginya. Kita umat Islam, orang beriman kepada Allah dan Rasul, dengar syirik takut luar biasa. Seperti orang kalau dengar singa takut enggak? Takut. Cuman singa itu tak pernah dijelaskan kepadanya seperti apa. Dan dia tidak pernah melihat gambarnya, tidak pernah. Nengoknya pun di kebun binatang juga tak pernah. Bayang tuh? Tidak diceritakan syirik, singa tuh begini, tidak dijelaskan. Pokoknya kamu takut dengan singa. Apa tidak dijelaskan? Takut anak nanti trauma. Itulah akhirnya tidak paham tak? Kan ada anak-anak kalau diceritakan kekejaman apa itu dia tak bisa tidur dia kan. Kalau bahasa kampung kami ya noyan dia kan. Tahu ya noyan? Kena penyakit ayan. Tidak tahu juga. Ngigau. Udah ngantuk sekali tuntun nampak. Ngigau tidak tahu? Tahu alhamdulillah. Jadi karena takut tidak diceritakan seperti apa modelnya. Yang tahu dia bahwa singa itu menakutkan, tapi seperti apa tidak diceritakan. Kan kalau diceritakan nanti kepalanya besar itu ya, pinggangnya langsing itu kan, jenggotnya panjang kan. Jadi takut dia. Sama sekarang kalau jelaskan syirik, dijelaskan syirik, ini syirik, marah nggak orang? Ketakutan kan? Dai ketakutan menjelaskannya, risau dia nanti masyarakat trauma, besok tidak mau ngaji lagi masyarakat. Akhirnya tidak jelaskan syirik itu seperti apa. Jadi wajar. Nah, orang-orang seperti ini kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kita tidak kafir ke orang seperti ini sampai dijelaskan kepadanya sejelas-jelasnya, dan dia tahu dengan sejelas-jelasnya tetap juga melakukan, nanti tidak ada uzurnya lagi. Tapi kalau orang seperti ini, makanya adalah banyak orang yang berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut sebagai pendiri Wahabi katanya. Padahal beliau tidak pernah mendirikan Wahabi, tapi tidak apalah. Nah, dia itu suka mengafirkan orang. Beliau sendiri yang jawab, itu adalah dustanya para musuh yang memusuhi kita, supaya menjauhkan orang dari dakwah Islam yang benar. Intinya, ketika tidak jelaskan seperti apa singa, dia tahu singa itu bahaya, cuman tidak pernah tahu. Ketika bertemu dengan singa, lari dia? Tidak lari dia. Wih, kucing raksasa. Di kucing raksasa. Mau katanya kan? Wih, suaranya keras ya. Akhirnya bawanya selfie kan? Enggak. Dia tidak tahu itu singa. Tidak tahu itu singa. Nah, kalau ada yang mengingatkan nanti kan udah terlambat. Dan terekamnya baru, woi itu singa. Baru dia, oh singa ya katanya. Sudah di sini kan apa lagi? Jelas ya? Jadi kadang syirik secara umum umat Islam takut semuanya, saya yakin. Cuman pelajaran tentang syirik jarang yang sampai. Betul? Jarang. Ya, saya alhamdulillah kan belajar juga dulu tauhid waktu di pondok kan, bahwa misalnya tiarah bahwa itu syirik, seingat saya tidak ada dipelajari. Sehingga kami kalau bunyi gagak masih yakin akan ada orang mati. Itu walaupun dah tamat pondok. Karena tahu kita syirik itu berbahaya, tidak diampuni. Cuman yang syirik itu yang mana-mana syirik itu Ustaz sini nggak tahu juga katanya kan, itu masalah. Akhirnya ketika ada yang beritahu, banyak yang merasa, soalnya sudah terbiasa memelihara, itu masalahnya. Dibilang bahaya, dilarang, tentu takut orang. Nah, kaum muslimin. Makanya orang yang melakukan itu tidak jarang dengan tahlilan, la ilaha illallah, itu dengan salawatan, ngantar kepala kerbau itu ke muara itu pakai tahlil, pakai tasbih, tahmid dan sebagainya.
Itu tanda mereka beriman pada Allah. Cuman mereka nggak tahu ini pembatal iman. Mereka nggak tahu ini pembatal iman. Apalagi kalau didukung pula dengan menghidupkan kearifan lokal. Ditanya tuh, enggak bahaya bikin itu? Oh enggak, syirik nih tuh. No, kita enggak syirik tuh. Yang kami tahu menduakan Allah. Kalau kita yakin dua pencipta, dua yang menghidupkan, dua yang mematikan, itu ya baru syirik. Oh ya, betul juga, dia tidak salah. Cuman ada yang kurang. Ada yang kurang. Karena dalam hadis Nabi banyak, ya. Dan ayat sendiri, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuman terjemahkan kita lihat, sesungguhnya salatku, ya kan, wa nusuki ibadahku, yang terbayang olehnya ibadah salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ya tak? Dia tidak tahu ini termasuk ibadah karena tafsirnya hanya sampai di situ. Allah musta'an. Dia jelas kaum muslimin muslimat. Jadi inti dari tauhid yang seharusnya wajib sampai kepada seluruh kaum muslimin agar mereka terbebas dari syirik adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini misinya para nabi, misinya para rasul, misinya para ulama rabbaniyin yang istiqamah di atas ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Insya Allah sampai di sinilah dulu ya. Nanti kita sampai pada pembagian tauhid. Ya, ini penting juga dipelajari. Karena tadilah, karena hanya tauhid satu bagian saja yang dipelajari, tauhid rububiyah, akhirnya masuk syirik, dia tidak tahu, kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu perlu mengetahui pembagian-pembagiannya ini, walaupun tidak sedikit pula yang mengingkari sehingga menganggapnya sebagai trinitas. Allah musta'an. Semoga Allah beri hidayah kepada saudara-saudara yang belum mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nanti kita buktikan nanti ya, bahwa itu adalah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih Nuan Muhammad. Tidak ada pertanyaan karena belum selesai pembahasannya. Sudah selesai nanti tidak paham pula. Nah, jadi tidak perlu bertanya lagi sekarang. Waktu pun dah malam. Kita jumpa kembali insya Allah di pekan ke-4 dengan izin Allah Taala. Doakan kita sehat dan sempat dan wabah ini segera berangkat meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.